Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Didi Susilo, saya adalah penyuluh pertanian lapangan yang ada di Kabupaten Bondowoso. Kali ini saya bersama Pak Buarto. Beliau ini adalah seorang petani dan juga beliau adalah kelompok tani sekaligus ketua P4S yang ada di Kabupaten Bondowoso. Jadi selain menjadi petani, Pak Buarto ini juga sudah bisa membuat beberapa produk pertanian. Salah satunya adalah pestisida nabati yang sebentar lagi akan kita praktekkan bersama. Berkat ketelatenan beliau yang beliau geluti dari tahun 2006 sampai dengan sekarang, ada beberapa penghargaan yang sudah beliau raih, yaitu Kalpataru. Kalpataru. Kemudian yang kedua, Petani Teladan Tingkat Nasional. Petani Teladan Tingkat Nasional. Kategori kreatif inovatif. Kategori kreatif dan inovatif. Yang ketiga itu Adikarya Pangan Nusantara. Yang ketiga Adikarya Pangan Nusantara. Dan juga berkat salah satu prestasi tersebut, beliau berkesempatan bertemu langsung dengan Bapak Presiden Republik Indonesia waktu itu, yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa menjadi inspirasi buat petani semua dalam mengembangkan pertanian organik. Oke, selanjutnya sebentar lagi kita akan mempraktekkan bagaimana cara membuat pestisida nabati. Namun sebelumnya, apa itu yang dimaksud pestisida nabati? Pestisida nabati adalah pestisida yang terbuat dari bahan-bahan alami yang berfungsi untuk menghambat perkembangan hama dan penyakit. Jadi bagi yang belum tahu bagaimana cara pembuatannya dan juga apa saja manfaatnya, saksikan terus video ini. Tahapan selanjutnya dalam pembuatan pestisida nabati adalah menyiapkan alat dan bahan. Kira-kira bahan apa saja Pak Buarto yang kita butuhkan untuk membuat pestisida nabati? Ya, yang pertama adalah kita mengumpulkan empon-empon yang ada di dalam tanah. Seperti kunyit, kunci, bawang merah, bawang putih, juga ada kencur, lengkuas, jahe, serai, juga merica, ada ketumbar. Juga yang paling penting adalah ini bumbu gulai. Bumbu gulai. Harus lengkap ya Pak? Ya, harus lengkap, bumbu gulai ini harus lengkap. Dan juga ada molasses, ada mol induk. Nah, kenapa harus mol induk ini Pak? Karena kita buat ini kalau pestisida nabati kalau langsung dipakai tanpa difermentasi, lah ini kemampuannya kurang karena tidak terurai. Makanya perlunya mol itu adalah mengurai bahan ini menjadi sesuatu yang bisa menghambat adanya hama dan penyakit. Dan alat-alatnya ini ada timba, ada gayung, ada timbangan, juga ada kalau kayak gini nih banyak bahasa ini. Kalau di sini lesung. Setelah kita mengetahui alat dan bahan apa saja yang kita butuhkan dalam membuat pestisida nabati, tahap selanjutnya yaitu cara pembuatannya. Bagaimana cara pembuatan pestisida nabati ini? Mari kita praktekkan bareng dengan Pak Buarto. Mari Pak, apa saja bahan yang kita Pak? Bahan-bahannya dimasukkan seperti kunci ini dimasukkan. Ya, kunci. Juga kemudian ini kunir. Kunci sama kunir. Kunir ya. Juga ada kencur, semuanya dimasukkan. Kencur sama ada lengkuas dimasukkan. Kemudian bawang putih dan ini, bawang merah juga dimasukkan. Jadi tidak perlu dikupas terlebih dahulu? Tidak perlu ya Pak? Tidak perlu, karena nanti terurai oleh mikro itu tadi. Oh iya. Oke. Terus dimasukkan semua, ini jahe. Ini. Juga serainya dimasukkan. Ini serai ini. Yang juga ini empon-empon semuanya dimasukkan. Yang ini apa saja Pak?
untuk bumbu gulai. Bumbu gulai. Bumbu gulai lengkap ini. Jadi kalau membeli bumbu gulai Bilangnya lengkap bumbu ini. gulai saja. Ini ada kayu manis sepertinya ini. Ini kayu manis. Jadi semua juga bahan-bahan ini kita jadikan satu di sini ya Pak. Dijadikan satu semuanya. Oke. Ini kita jadikan satu. Juga mericanya masuk juga nanti nih. Iya. Dan ketumbarnya masuk. Ini. Nah, kemudian Kemudian setelah terkumpul semua bahan ini ditumbuk sampai halus. Oh, gitu. Oke. Setelah halus, bahan-bahan ini kita apakan lagi, Pak? Nah, ini langsung dimasukkan ke dalam ember ini. Semua bahan ini? Ya, bahan-bahan ini semuanya dimasukkan. Masukkan. Sampai benar-benar halus ini ya, Pak ya? Ya. Nah, jadi begini, Pak. Ini mungkin ada yang belum paham juga. Jadi alat ini kan tidak harus seperti ini, Pak. Bisa menggunakan alat lain kan? Kalau seandainya pakai blender itu boleh Tidak enggak? apa-apa. Yang penting sekarang bisa halus. Oh, yang penting halus. Halus, ya. Oke. Biar cepat penguraiannya cepat. Jadi setelah kita masukkan, langkah Kita berikutnya masukkan air sebanyak 15 liter. untuk satu ember ini. Satu ember ini. Dengan ukuran bahan-bahan semuanya yang ada itu sebanyak 2 ons setengah. Semua bahan itu akan menjadi 20 liter. Jadi bahan-bahan sebanyak 2 ons setengah. Ya, semua bahan harus disamakan. Oh gitu. Bahan-bahannya disamakan semuanya. Ya. 2 ons setengah, 2 ons setengah, baru ditambah air Sebanyak 15 liter itu. 15 liter. Nah, setelah air masuk, maka nanti masuk lagi molasses ini. Seandainya tidak ada molasses, pakai gula bisa. Pakai gula. Ya, pakai gula putih atau gula merah. Nah, tapi yang paling bagus adalah memakai tetes tebu. Tetes tebu. Ya, Oh, gitu. dimasukkan. Oke, Pak. Oke, selanjutnya molasses kita masukkan ya, Pak ya. Ya, ya, ya. Ini semua ini, Pak. Ya, semua karena butuh satu ember ini butuh 1 kilo 1 kilo molasses, Pak. molasses ya. Kita masukkan semuanya. Ini kita masukkan semuanya sampai habis. Setelah ini, Pak, Setelah ini mol itu mikroorganisme lokal. Ini yang bisa mengurai pestisida ini agar supaya lebih ampuh daripada kita membuat pestisida nabati setelah membuat diaplikasikan. oh, jadi ini mol induknya ya, Pak ya. Ya, mol induk ini dimasukkan semua. Ini berapa liter ini, Pak? 1 liter juga, Oh, 1 liter. karena butuhnya 1 liter. Jadi 1 liter ini untuk kapasitas 15 liter. 15 liter air. Nah, kita masukkan. Setelah selesai, Pak? Setelah selesai, masuk semua, Iya. diaduk sampai rata. Kita aduk sampai merata. Ya, Jadi untuk air ini kita isi 15 liter 15 liter. ya? Ini kapasitas 20 liter kan, Pak? Ya, karena ada bahan tadi. Tambahan yang- bahan-bahan ya, itu. Jadi nantinya akan menjadi 20 liter ini, Pak. Ya. Setelah diaduk rata, Oke. maka ini langkah paling akhir adalah ditutup rapat, tidak boleh ada udara. Nah, kenapa, Pak?
Karena kalau masih ada udara masuk, maka proses fermentasinya tidak sempurna. Jadi harus tertutup rapat. Ya, selama 21 hari. Setelah 21 hari Iya. bisa diaplikasikan. Lah, kenapa harus 21 hari nih, Pak? Karena proses fermentasi itu paling sedikit 21 hari sudah baru bisa diaplikasikan. Oh, gitu. Setelah 21 hari kita fermentasi, inilah hasil dari pestisida nabati. Setelah jadi, bisa kita kemas ke dalam botol seperti ini, ataupun bisa menggunakan jerigen, dan juga bisa kita tempatkan di ember seperti ini juga bisa. Namun sebelumnya kita saring terlebih dahulu, agar nanti ketika aplikasi tidak menghambat pada saat penyemprotan. Lah, terus bagaimana ciri-ciri pestisida nabati yang siap kita gunakan, nanti akan disampaikan oleh Pak Buarto. Mari, Pak. Ciri-ciri fermentasi itu sudah maksimal, maka di dalamnya nanti akan keluar spora. Spora ya. Pak. Itu tanda-tandanya fermentasi itu sudah jadi. Sudah Maka siap siap untuk diaplikasikan. Oke. Kita lihat bersama bagaimana ini. Nah ini, sporanya sudah banyak, berarti sudah layak diaplikasikan. Jadi yang putih-putih ini sporanya ini. Sporanya ya. Jadi ciri-cirinya. Terus dari bau, Pak, aroma? Ya, aromanya nanti bau tape Iya. dan warnanya juga mulai membening. Warna mulai membening. Ya. Memang enggak ada baunya nih, Pak. Ya, ini langsung disaring Setelah saja. itu kita Ya, saring. Saring. Iya. Jadi ini sudah siap kita aplikasikan ya, Pak ya. Oh begitu. Kita saring sebanyak ini untuk kita kemas Ini ke dalam langsung botol. dimasukkan ke dalam botol ini. Oke. Dan cara penyimpanannya ini harus tempat yang lembab. Tidak boleh kering dan tidak boleh kena sinar matahari langsung. Jadi suhu ruangan ya, Pak ya. Ya, suhu ruangan gitu. Oke, Pak. Enggak ke depan, Pak. Ini fermentasinya selama 21 hari ya, Pak? Ya, selama 21 hari. Oke. Cara nyimpannya ini ya harus di tempat yang Teduh. lembab. Ya. Yang lembab ya, yang paling bagus itu dekatnya kamar mandi atau bagaimana gitu yang lembab itu. Tidak boleh kena sinar matahari langsung. Karena kalau kena sinar matahari langsung, Ya. maka mikroba yang ada di dalam ini nanti mati. Oh. Jadi setelah tadi kita melakukan pengemasan, saatnya kita aplikasikan atau kita pergunakan ke lahan. Bagaimana sih cara penggunanya dan berapa dosis yang kita perlukan dalam setiap kali penyemprotan? Nanti Pak Buarto yang akan menjelaskan semuanya. Enggak, Pak. Jadi ini kan sudah selesai, Pak, cara pembuatannya dan juga pengemasannya. Nah, nanti Selanjutnya dosisnya. aplikasinya yang paling bagus itu aplikasi di sore hari dengan dosis 1 gelas aqua per tangki. Itu Nah, itu paling batas minimal. Lebih banyak, lebih bagus dan lebih cepat untuk menghambat perkembangan hama dan penyakit. Oh, jadi paling sedikit satu Satu gelas, gelas. air mineral yang kecil itu ya, Pak ya. 250 cc. 250 Lebih cc. banyak ya lebih bagus. Karena punya dua fungsi nanti, jadi pupuk organik cair juga jadi pestisida nabati. Oh, oke. Jadi paling sedikit kita gunakan sebanyak 2 gelas aqua. 2 gelas, tapi semakin banyak semakin bagus. Ya. Oke, tahapan pembuatan pestisida nabati sudah kita lewati, mulai dari pembuatan dan juga cara pengaplikasiannya. Jadi kesimpulannya, bahan-bahan yang ada di sekitar kita itu bisa kita manfaatkan. Salah satunya yaitu untuk pembuatan pestisida nabati. Selain itu, fungsi dari pestisida nabati itu sendiri, seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak Buarto, bahwa pestisida nabati ini mempunyai dua fungsi.
Jadi selain sebagai penghambat untuk perkembangan hama dan penyakit, juga bisa menjadi nutrisi untuk tanaman. Jadi pestisida nabati ini juga bisa menjadi solusi untuk penggunaan pestisida kimia, terutama untuk pengaplikasian terhadap tanaman sayuran. Jadi bagi teman-teman yang di lingkungannya terdapat banyak bahan-bahan yang sudah kita gunakan tadi, sebaiknya kita manfaatkan dengan maksimal. Oke, terima kasih dari kami. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.